Halo Sobat Bonsai, kembali lagi bersama Tunas Muda Bali ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang salep kambium yang dibuat oleh Bli Dode sendiri. Dan ini udah ada hasilnya ya, ini pohon sancang. Jadi ini dulu gimana nih Bli prosesnya sebelum pakai salep? Ini sancangnya kan saya buat alur ya, ada beberapa ini dipotong, terus yang ini ada bekas nyangkok dulu. Oh, ini bekas Ya, nyangkok. ini saya potong akar, prosesnya awal Juni ya. Awal Juni. Ya, awal Juni. Dan motong cangkokannya ini akhir Mei. Akhir Mei. Ya, jadi pas saya motong sengaja saya ndak kasih salep kambium ya. Setelah awal Juni saya proses lagi pohon ini buat alurnya, saya kasih salep kambiumnya dan ini hasilnya. Ini Hasil salep ya, hasil salepnya udah bagus ya. 1 bulan ya. 1 bulan Ya, 1 bulan. Oke, Sobat Bonsai, jadi ini salepnya ya. Ini warnanya emang kayak gini ya Bli ya? Apa ada warna lain lagi? Ada, sebenarnya ada 6 warna ya. 6 6 warna. warna ya. Jadi kebetulan ini ada saya pakai di sancang. Ya, warna lain ada, warna kayu atau warna agak krem. Ya, ada. Oke, jadi untuk salep ini Bli cuman pakai untuk sendiri saja apa Bli jual juga ke teman-teman yang lain? Jika ada yang gini, ada yang order misalkan Bli. Awalnya sih saya pakai sendiri ya. Awalnya pakai sendiri, sama kayak media. Bli, Sama ya? kayak media ya. Jadi awalnya saya pakai sendiri, akhirnya saya coba kasih teman gimana hasilnya di sana dan responnya bagus ya. Untuk warna ini kebanyakan teman-teman yang mesen dari luar Bali. Ya, dan dia kerjanya apa ya, istilahnya bukan di rumah ya, tapi di kebun ya. Di kebun, jadi warna ini dilihatnya kalau di kebun itu kan kebanyakan bahan ya, bahan bonsai ya, lebih mencolok. Jadinya kalau kita lihat dari jarak jauh, pohon itu sudah diproses, sudah ya. Jadi untuk warna yang lain ada. Untuk saya buatnya kan untuk pohon-pohon yang semi jadi ya, semi jadi yang pas motong atau masih ada bekas potongan, jadi dipakai salep itu warnanya pun juga tidak terlalu mencolok seperti warna oranye ini ya. Ini warna awal ya, warna awal dulu saat nyoba buat salep itu. Ini salepnya juga buat sama saya join ya, sama temannya ada. Untuk hasil awalnya mungkin di rumah nanti gimana salepnya setelah beberapa kali percobaan ya. Ada pohonnya yang tidak mau jalan kambiumnya, ada warnanya tunasnya tidak mau tumbuh karena tertutup salep ya, terlalu keras dia ini. Oke, Sahabat Bonsai, jadi di sini Blinya membuat salep itu penuh perjuangan ya. Nanti ini hasil yang sudah bagus ya. Ini hasil salep yang sudah bagus dan sudah maksimal lah Bli ya. Ya. Tapi di awal ada hasil salep yang kurang bagus dan membuat pohonnya itu tidak mau tumbuh tunas ya Bli ya, karena tertutup dari salepnya. Ya, nanti kita di rumah lihat hasil awal salep ini sebelum menjadi salep yang bagus ya. Karena ini masih kita di kebun, nanti kita ke rumah lihat pohon yang menggunakan salep sebelum ini hasilnya jadi maksimal ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya Bli, ini kan pohon sancang nih Bli. Ya. Ini emang kenapa di sini ada bekas potongan nih Bli? Apa memang dulunya ini ke atas naik, apa memang sengaja di ini? Ini kan praktek ya, nyari gerak. Jadi dulu ada cabang di sini, terusannya ini tinggi ya.
untuk nyari gerak agak ke belakang, untuk percobaan aja sih sebenarnya ya. Percobaan salapnya Percobaan salap, percobaan buat gerak dasarnya juga ya. Jadi saya potong di sini. Ini bekas potongan memang seperti ini dulunya ya. Seperti ini, mungkin ada cabang di sini dulu. Potong sama yang punya. Jadi saya dapat pohon ini memang sudah ada bekas potongan, tapi bekas potongannya ya kayak gini dia jadinya. Jadi ini saya belum pernah dikasih salap nih? Enggak, belum. Ini saya motong juga di sini, ada di sini yang enggak saya kasih salap. Mau cuma gini, mau lihat perbedaannya antara pakai salap dan tidaknya ya. Fungsi salap di sini sebenarnya kan bukan untuk hanya untuk kambiumnya, bukan untuk hanya menutup kambiumnya biar cepat nutup ya. Di sini juga fungsi salap itu kan sebagai penutup kayu ini agar tidak istilahnya dicari serangga. Ya, ada biasanya ulat atau serangga penghancur batang itu ya yang masuk itu. Karena salap ini juga sudah berisi fungisida, insektisida ya, sama zat perangsang tumbuhnya, ZPT-nya sudah ada. Makanya kalau untuk sancang normalnya 4 hari sampai 7 hari sudah kelihatan kerja salapnya, kambiumnya. Ya. Pertumbuhan kambiumnya ya lihat. Iya. Jadi untuk kambium ini sendiri bisa nggak dipakai di pohon yang lain selain sancang misalkan? Bisa, hampir semua pohon bisa ya. Tapi saya ndak punya banyak jenis pohon, jadi saya ndak sempat gini. Ada beberapa yang dipakai di Luansung, kayak di Luansung yang ya. Itu salap-salap awal sih sebenarnya, itu warnanya ndak gini pudar ya. Ya, salap percobaan. Sekarang ada yang di Sayang Subur, warnanya beda. Lebih ke warna kayu lah ya, untuk pohon semi jadi itulah dia. Kalau untuk bahan, untuk saya pribadi sih, untuk bahan ini kan akan dihilangkan ya warna, jadi tidak masalah. Tapi kalau untuk pohon-pohon yang sudah di pot yang 80% ke atas itu, siapa tahu nanti mau ikut pameran itu kan kalau pakai warna ini terlalu mencolok ya. Jadi ada inisiatif dan ya inovasi lah istilahnya untuk buat warna yang lebih transparan ya. Ya sahabat bonsai, di sini salapnya berfungsi juga untuk akar ya, selain dari cabang atau batang yang kita lukai di si salap. Nah, di sini salap ini juga berfungsi untuk akar, dan itu hasilnya juga bagus dan tidak busuk ya beliau. Ya. Dan di sini juga belinya sudah punya contohnya. Ini ada satu pohon yang akarnya dilukai dan sudah diisi salap. Itu ini adalah pohon anting putri ya. Teman-teman bisa lihat di video lebih dekat. Oke, Beli mungkin bisa jelaskan ya untuk salapnya. Ini pohonnya habis dicangkok ya, jadi saya ngangkat mau benerin akar. Ini potongan akarnya kira-kira ada mungkin 6-7 bulanan ya untuk proses akar ini, karena akar ini terlalu dominan jadi dipotong besar sendiri perbandingannya dengan yang lainnya, terlalu besar. Jadi saya potong, saya pakai salep kambium yang orange, dan penggunaan salepnya itu dibiarkan dia dulu kering. Kalau untuk diproses akar, mungkin teman-teman besok mau pecah akar atau proses akar itu pakai salep ini, dibiarkan dulu kering salepnya. Setelah itu baru ditanam. Salepnya tidak akan meleleh ya kalau ditanam di media, apalagi disiram hampir setiap hari ya karena ditanam ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ndak kebusukan ya, kebusukan akar itu bisa diminimalisir lah setelah kita mecah akar, proses akar itu, khususnya akar yang ditanam. Ya Bli, jadi di sini nanti seandainya kalau ada teman-teman yang pakai salepnya, siapa tahu ya ada yang desain, seandainya dia mau melukai akar atau melakukan pecah batang misalnya, nanti kalau langsung dikasih salep itu akan kemungkinan akan terjadi kebusukan apa tidak?
Enggak, gini ya, kalau pas motong itu memang langsung diisi salep, tapi maksud saya biarkan salapnya kering dulu, Ya. bukan bekas potongannya yang kering. Ataupun kita kan motong biasanya kalau pakai ragum ya catut ya, catut, atau ini kadang-kadang keluar getahnya. Keluar getah. Ya biarkan dulu getahnya atau dibersihkan lah dulu. Biasanya kalau motong pakai gergaji itu yang gini serbuk-serbuk kayunya tuh ya, bersihkan aja dulu, dilap. Habis itu diisi salapnya, ini diaplikasikan salapnya yang dibiarkan dulu kering ya, sebelum pohon itu ditanam. Kalau untuk pecah akar biarkan kering dulu di akarnya, salapnya baru ditanam. Kalau untuk di luar seperti ini, untuk di batang gininya, batang pohonnya, biarkan dulu kering salapnya, baru siram kalau memang perlu penyiraman ya. Biar fungsinya salap itu dibiarkan kering itu kan agar zat yang ada di salap itu meresap ya. Zat yang ada di salap itu apakah itu zat perangsang tumbuhnya biar diserap. Tekstur salapnya ini juga tidak berbentuk gel ya, agak cair dia, agak cair ya. Jadi aplikasinya bisa pakai kuas, bisa pakai tangan. Cuma saya sarankan sih pakai kuas ya, tipis saja ya. Soalnya ini karena itu udah teksturnya agak cair itu, jadi biasanya mencet tuh ke terlalu banyak gitu. Ya, jadi pakai kuas ya, tipis saja olesnya. Seperti ini kan dulu tipis sekali, dan saya biarkan dulu kering salapnya, baru saya tanam ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak berbahaya jika pakai di akar atau di pecah batang. Jadi ini salapnya bagus ya, dan multifungsi. Oke sahabat, jadi kita sudah di rumah ya, melihat percobaan awal dari salep yang belinya bikin. Nah, jadi di sini hasil awal salepnya. Ini warnanya hitam ya dulu beli ya? Ya, warnanya di awal buat memang sekedar biar ada warnanya aja. Setelah itu dilihat hasilnya, ini percobaan pertama ya, tidak begitu bagus. Kenapa? Karena salepnya dulu saya buat biar agak kental ya, lengket, dan pewarnanya juga tidak bagus ini sebenarnya ya. Jadi hasilnya potongan cabangnya itu mati, ini wahong ya, potongan cabangnya itu mati. Ini memang ada tunasnya dulu waktu dipotong, jadi pertumbuhan tunas baru itu tidak ada di bekas potongan yang diisi salep tuh ya, tidak ada. Jadi istilahnya gagal ya untuk yang ini percobaan salep yang pertama ini. Oke sahabat, bisa dilihat lebih dekat ya. Ini hasilnya dulu. Ini hasil yang pertama gagal. Jadi sekarang udah ada perbaruan lagi dan hasilnya lebih baik daripada ini ya beli ya. Ya. Setelah ini ada salep yang dibuat lagi, itu pertumbuhannya bisa dibilang bisa sesuai harapan ya tumbuhannya. Cuma di warnanya dia agak sedikit pudar, lebih cepat lah memudar atau luntur bisa dibilang di ini. Ada hasilnya di belakang ya, ada. Oke, kita lihat hasilnya yang setelah ini. Ya sobat bonsai, jadi ini hasil salep yang setelah yang warna hitam. Ini hasilnya, bisa lihat di video ya lebih dekat. Ini hasilnya, ini udah bagus ya beli ya. Udah, tapi warnanya yang gini, warnanya yang pudar berbeda ya. Iya. Warnanya enggak tahan lah begininya. Waktu itu masih nyoba-nyoba untuk bahan salep dengan warna sama obat yang dikandung di dalam salep itu masih istilahnya nyari perbandingannya dan hasilnya. Jadi ada perbandingannya, pernah buat salepnya itu tidak mau menyatu, mengental dia. Ada beberapa bagian yang mengental. Setelah itu dicoba buat lagi, ada warnanya yang tidak mau nyatu, dan setelah itu ini semuanya istilahnya bisa dipakai sesuai, tapi
setelah diaplikasikan kambiumnya memang jalan, tapi seiring berjalannya waktu ini kira-kira 3-4 bulanan kayaknya ya waktu motong ini, nah pudar lah warnanya ya. Jadi sekarang kan yang ini ya, yang ini ada lagi ya, ini yang terakhir yang memang benar-benar udah final ya dari percobaan, sekian percobaan itu. Inilah hasilnya, diaplikasikan di anting putri ya, waktu ini pecah akar, kambiumnya udah jalan, bisa dilihat ya, dan warnanya juga tidak pudar ya. Iya. Oke sahabat, jadi ini hasil yang terakhir ya dia. Terakhir ya. Ya, yang ini yang maksimal, dan tapi yang ini yang di atasnya sama nih Bu. Beda ini. Beda. Ada dua warna. Yang oranye ini ada dua warna, ada yang terang, ada yang agak redup. Ya. Oke sahabat bonsai, jadi itu tadi hasilnya ya untuk salep kambium yang prosesnya lumayan lama ya dia. Ya, hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun. Coba. Ya, coba-coba, dan di sini juga ada banyak varian warna, dan salep ini juga sudah berhasil digunakan di pohon sancang, anting putri, saing simur, dan lohansung ya Blia. Dan mungkin saja bisa di pohon yang lain seperti tikus ya Blia. Ya, bisa. Dan nah di sini ada timbul pertanyaan Bli, apakah ini bakalan semua diproduksi dalam varian warna yang seperti ini Bli? Ini kan sebenarnya mencoba ke istilahnya dipasarkan. Nanti kita lihat gimana feedbacknya. Jadi yang kemungkinan hanya 2 atau 3 warna aja, karena saya ini kebetulan ada warna, jadi saya buat aja. Yang pastinya nanti saya buatkan mungkin cuma 2 atau 3 warna yang pas untuk kayu ya, untuk gininya sesuai dengan warna kayunya. Kalau untuk ini warnanya krem, saya kira di semua pohon, hampir semua pohon ya bisa ya, apalagi ada pohon yang disemprot dengan insek ada warnanya yang seperti ini. Jadi untuk pohon 80% ke atas itu saat ingin tampil itu misalnya tidak terlalu mencolok. Kalau pakai ini kan kelihatan sekali ya di pohonnya ya. Kalau untuk yang ini, yang coklat ini masih lihat situasinya yang mana yang pas, nanti itu aja yang akan dikeluarkan warnanya. Ya. Jadi nanti ada penyeleksian ini lagi dia. Ya, pasti diseleksi untuk warna. Tapi untuk kandungannya sama semuanya, ya? Ya, sama ya. Isinya sama, cuma perbedaan perbedaan di warna aja. Ya. Fungsi semua sama dia. Sama. Oke sahabat bonsai, jadi seperti itu. Ini perbedaannya cuma di warna, dan fungsi semuanya sama, dan ingredientnya semua sama. Hasilnya pun sama semua. Oke, jadi Bli, untuk pemasarannya selama ini di mana nih Bli? Apakah Bli taruh juga di stand, apa cuma seperti media ada yang mesen baru kasih? Ini kan saya nyari gininya juga ya, biar tahu hasilnya. Jadi saya kasih ke teman-teman dulu, artinya saya ke sana, saya tahu orangnya dan lihat hasil pohonnya yang diaplikasikan. Kan biasanya main ke rumah teman, artinya gimana hasil salapnya gitu. Untuk sementara masih gitu ya, dan ada beberapa teman yang merekomendasikan ke temannya lagi, dan saya belum sempat ke sana. Cuma saya tanya teman saya di sana, hasilnya katanya sama kayak yang di rumahnya ya sama gini. Jadinya ini masih apa ya, istilahnya door to door lah. Ya, belum ada pemasarannya di toko atau gini. Jadi untuk harga satu pieces seperti ini Bli, biasanya Bli jual berapa? Ini isiannya 60 mili ya Bli ya? Ya, ada 60 mili. Ini isiannya 60 mili satu pieces ya Bli ya? Ya. Jadi harganya berapa Bli? Harganya 60.000. 60.000 teman-teman. Nanti bisa dipesan, dibelinya. Ya, nanti kan ada nomor WA-nya di deskripsi ya. Nanti di deskripsi saya cantumkan nomor WA-nya Bli dan bisa dihubungi. Dan kalau mau tanya-tanya juga boleh sama Bli-nya. Ya, bisa langsung di WA aja, lebih cepat kayaknya. Oke, jadi sekian tentang fungsi salep yang dibikin oleh Bli Dode, dan ini homemade, bukan dari pabrik ya. Dan ini aman untuk pohon. Jadi
Jika teman-teman yang menonton video ini dan ada yang mau memesan salep kambium untuk pohon bonsai, bisa di chat beli dodenya dan nanti akan saya cantumkan nomor WA-nya di deskripsi ya Beli ya. Oke, dan semoga bermanfaat video ini bagi sahabat semua. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment agar video ini bisa tetap berkembang. Tunas Muda Bali tetap semangat.